Bang, lulus kuliah bagusnya kerja dulu atau bisnis dulu ya? Menarik sih. Jadi emang topik ini nih hangat banget dibicarakan bagi pemuda-pemuda yang lagi kuliah. Setelah itu mungkin kebingungan nih antara lulus kuliah nanti pengen bisnis atau pengen kerja dulu. Jadi aku akan coba sharing sedikit di sini berdasarkan pengalamanku. Oke, nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah kita harus sepakati dulu nih bahwa yang nanya ini emang tujuannya adalah ingin menjadi pebisnis. Karena beda kasus lagi kalau ingin jadi nggak jadi pebisnis ya beda lagi karena memang setiap orang punya tujuan masing-masing. Nah, makanya dalam konteks ini aku ngebahas bahwa tujuan kita di sini adalah ingin jadi pebisnis. Namun kerja dulu atau bisnis dulu. Menurutku dua-duanya ini nggak ada yang salah. Kenapa? Karena emang bisnisku saat ini dibangun oleh beberapa orang yang punya background itu kerja dulu, ada yang punya jabatan sebagai manajer, ada yang juga habis kuliah memang langsung terjun di sebuah bisnis. Oke, nah kita akan bahas dulu apa yang terjadi kalau kamu langsung terjun di sebuah bisnis nih, nggak kerja dulu. Oke, nah kalau kamu terjun langsung di sebuah bisnis itu nggak salah. Kenapa? Karena kamu bisa jadi mempercepat time frame keberhasilan dari sebuah bisnis itu. Karena menurutku time frame dari sebuah bisnis itu nggak bisa cepat nih. Dia harus melalui beberapa tahap, yaitu pembangunan mental, terus habis itu kita baru dapat tuh ilmu-ilmu teknisnya. Nah, biasanya pembangunan bisnis itu dilakukan secara 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Nah, 1 tahun pertama itu kita akan belajar tentang bagaimana sih cara dagang. Nah, 3 tahun itu gimana sih cara biar lebih optimal. Nah, kemudian yang 5 tahun ini kita udah benar-benar expert sih di dalamnya. Oke, nah aku punya teman, jadi temanku di sini, partner bisnisku juga, itu emang udah mulai bisnis itu mulai dari bahkan kuliah. Nah, kemudian dia emang nggak mutusin untuk kerja sih, tapi yang aku dapat di sini dia dapat banget nih mentalnya. Jadi ketika saat aku berbisnis dengan dia pada saat itu, ketika kami punya kejadian-kejadian tertentu, misalnya kejadian karyawan, terus habis itu teknis teknis bisnisnya, teknis apa ya, kayak teknis dagangnya itu gimana. Nah, teman aku ini udah bisa ngasih tahu, dulu kami itu kayak gini, dulu kami itu kayak gitu, dulu karyawan aku digajinya segini dan lain-lain. Nah, ini jalan pintas banget untuk aku, jadi aku nggak perlu lagi ngerasain mulai dari nol lagi. Nah, sementara dulu memang pada saat aku kerja dulu, memang kan kita semuanya udah pasti tuh, nggak kayak yang temanku kan semuanya hari demi hari itu yang memang dilaluin tanpa kepastian, bisa jadi banyak, bisa jadi lebih sedikit. Nah, memang keuntungan yang tadi katakan bahwa dia udah ngelaluin itu duluan, mempercepat time frame sebuah proses gitu loh. Yang bahasan yang kedua itu adalah gimana kalau kita kerja dulu. Ya nggak salah juga. Kenapa? Karena by the way, untuk sebagai informasi, aku juga sebelum terjun di dunia bisnis ini, aku juga kerja dulu nih. Nah, jadi emang dulu pada saat lulus kuliah di 2016 aku mutusin untuk kerja di Majalengka pada saat itu, di salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu Nike pada saat itu. Nah, kemudian ya kerja selama 1 tahun, tapi kemudian aku ngerasa kayaknya ini bukan jalanku. Nah, kemudian ngeliat tuh temanku yang tadi langsung berbisnis itu. Nah, kemudian kan kayak lebih, kayaknya menarik nih. Nah, akhirnya kami join, selama 3 tahun kami berbisnis bareng sampai sekarang. Nah, cuma yang membedakan di sini adalah kalau aku yang langsung kerja dulu baru bisnis adalah aku dapat ilmu tentang apa ya, ilmu tentang perkantoran sih, lebih ke kayak manajemennya itu gimana, struktur organisasi itu yang bagus gimana, karena semuanya udah tersistemasi. Karena kalau bisnis yang awal itu semuanya tuh harus kita sendirian nyusun gitu. Kita kadang nggak ngerti nih SOP gimana nulisnya dan lain-lain. Nah, tapi pada saat aku bekerja pada saat itu, ya aku diajarin, oh gini loh format laporan keuangan itu gini, oh format laporan ke atasannya itu gini, terus format kayak misalnya surat jalan itu gini, terus habis itu struktur organisasi gimana, budgeting gimana dan lain-lain. Nah, kemudian ilmu-ilmu tadi itu emang sangat ngebantu aku pada saat mulai berbisnis. Jadi tadi notabene temanku ini ya akan aku gabungan nih. Nah, temanku ini ngebantu dari segi mental dan cara berbisnis di awalnya. Nah, kemudian aku ngebantu di sini gimana caranya pada saat ngejalanin bisnis ini sebagai sebuah organisasi. Nah, jadi pada saat pun
pada saat itu kami ngerekrut sebuah karyawan, aku nggak bingung lagi karena pada saat aku kerja dulu aku udah pernah nih ngewawancara orang, atau bahkan apa ya, kayak udah tahu nih syarat-syaratnya itu harus gimana, sistem yang dibangun perusahaan dari hulu ke hilir itu gimana. Jadi memang dua-duanya ini akan sangat ngebantu sih. Nah, kalau ditanya pilih yang mana, lebih baik yang mana, nggak ada. Karena itu semua tergantung dari kondisimu saat ini. Nah, kalau kondisimu saat ini itu kamu sangat butuh cash flow, itu jangan maksa berbisnis, ya nggak apa-apa, kerja dulu. Nah, toh juga time frame-nya tuh masih panjang, maksudnya kamu saat bekerja itu juga bisa sambil berbisnis. Namun resikonya kamu harus ngeluangin nih waktu yang tadi kamu main PUBG, main PS atau nongkrong bareng teman, kamu harus bisa pandai-pandai untuk ngeluangkan waktu juga berbisnis. Jadi tenaganya itu lebih ekstra dan waktunya itu lebih ekstra. Nah, kalaupun saat ini kamu misalnya, aku nggak masalah sih, aku juga punya uang yang banyak, hidupku besok aman-aman aja ya, ya aku berbisnis ya monggo juga nggak masalah. Jadi jawaban yang mana ya tergantung dari keadaanmu saat ini gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku bagi teman-teman. Nah, insya Allah aku akan ngebagi beberapa tips lain untuk bagaimana sih caranya mulai berbisnis. Nah, silahkan komen di kolom komentar di bawah di video ini untuk dapatin judul-judul yang lebih menarik sih, sehingga bisa jadi acuan aku untuk bikin tema apa sih selanjutnya. Oke.